Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya ketemu lagi ambek Cak Wage. Wah, acara rutinan Jam'iyah Bolowarmo yaitu acara Cak Wage Show. Wah, ini Ngupas Ngobrol Pasuruan edisi Rabu Wage 2 Agustus 2017 bulan kemerdekaan ini kira. Wah, merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Oh, senang tunjukkan nasionalisme. Apa itu? Enggak nasional, dari enggak ada nasionalisme kan? Ya apa? Pemuda enggak mendukung. Jarine Pak Karno jas merah, ngono kan? Apa ya? Saiki bulan apa saiki? Saiki bulan Agustus. Jare Pak Karno itu kudu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ngono kan. Nah iki ya Bolowarmo tak wacana berita teko Pasuruan dhisik. Iki seorang diduga pencuri sapi. Ini nama Dikin 30 tahun warga Watulumbung Wetan, ini Kecamatan Lumbang. Ini tewas mengenaskan setelah wajahnya terkena bondet atau bom ikan. Ini berarti senjata makan tua. Ini berdos dewe Cak. Ini saat dikejar warga di hutan jati wilayah desa Rebalas. Ini berarti peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.30. Berarti ini dini hari Cak. Wah ini Senin 31 Juli 2017. Mendekati subuh. Iki subuh, mendekati subuh ngono ya. Iki di Rebalas ya. Iki Dikin maling sapi. Iki Dikin mencoba menakut-nakuti dengan melempari bondet ke arah kerumunan warga yang mengejarnya. Ini namun naas bondet itu justru mengenai wajahnya. Iki patik dilempar meledos dhisik ta. Wah iki sumbune ndek ya. Wah iki mergane lek kriminal wah ya kudu lek maling ya kudu ana safety-ne dhewe-dhewe ya. Ngono ya. Terus iki berita sing kedua ini yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Pilkades wah serentak di Kabupaten Pasuruan. Ini ratusan calon kepala desa atau kades rame-rame mengajukan diri untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba di BNN Jalan Veteran Kota Pasuruan yang sedianya digunakan untuk kelengkapan prasyarat maju mendaftar sebagai calon kepala desa. Ini ada 3 hal yang menjadi catatan dalam surat keterangan bebas narkoba. Di antaranya wawancara, terus pemeriksaan fisik, riwayat penggunaan obat-obatan ini dalam seminggu terakhir ini serta hasil tes urin atau rambut ya. Tes urin atau rambut kencing lho Cak. Nah, ngono Cak. Diketahui di Kabupaten Pasuruan akan menggelar pemilihan kades serentak pada 46 desa di 21 kecamatan. 46 desa ya. Di 21 kecamatan. Bener iki tulisannya ngene Cak pisan Cak. Ndak pati ya. Iki Kecamatan September 2017 nanti. Say no to drug. Iki Pilkades iki duduk September Cak. Tanggal 7 Oktober 2017. Wah ngono Cak. Say no to drug. Iki terus iki ketiga, Satlantas Polresta Pasuruan minta pelajar tak bawa kendaraan. Pasalnya selain dilarang, anak-anak usia pelajar rawan terlibat kecelakaan yang dapat berakibat buruk terhadap diri dan orang lain. Himbauan tersebut diungkap saat Satlantas Polresta Pasuruan melakukan kegiatan sosialisasi ke sejumlah sekolah. Ini pada Selasa 1 Agustus 2017. Makane gawe dulur-dulur Bolowarmo ya lek duwe anak sik cilik aja kei sepeda ya. Iya kan wis bahaya gawe awake dhewe gawe wong liya. Kan ngono. Terus berita teko
Probolinggo iki ya. Dokumen pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keraksaan Kabupaten Probolinggo divonis 18 tahun penjara. Ini Selasa tanggal 1 Agustus 2017 siang kemarin. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ada pada persidangan sebelumnya menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti bersalah telah turut serta dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban yang juga anak buahnya Abdul Ghani taat pribadi secara sah terbukti melanggar pasal 340 Junto 55 KUHP. Wah iki dulur. Ya, iki berita sing ana teko Pasuruan, Probolinggo. Wah, mergane kayak dulur-dulur. Nah, lek duwe apa informasi, wah iso diinformasino neng Warta Bromo. Ngono dadi iki berita wis mari, wah tak menghubungi koncoku Prilly sing ana di njaba. Wah iki nyiaro keadaan lalu lintas Jalan Panglima Sudirman ambek masih belum ya? Belum. Wah iki durung iki. Wah ini ada mau dulur Bolo Warmo di kantor Warmo mang ono prosesi tasakuran sertijab Primret. Iki. Tulisane Cak. Serah terima jabatan ya. Iya. Kayak pejabat tinggi wae Cak. Waduh gua ya. Primret baru ambek event. Wah. CO event, koordinator iku lho, Cak. Iya, manajer event, manager event. Wah, luwih jelas wonge tak celuk, tak kenal dhewe. Pimret baru sing lagi hangat beritae opo sing diangkat. Wah, tak celuk monggo. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Agustus 2017, PT Warmo Media Waskito yang berkantor di Kota Pasuruan melaksanakan tasakuran dengan harapan ke depan PT Warmo Media Waskito bisa memberikan informasi dan berita terpercaya bagi Anda semuanya. Dan dalam kesempatan atau acara tasakuran hari ini, selain diikuti oleh kru atau tim dari Warmo Media Waskito sendiri, juga hadir pula rekan-rekan dari wartawan media yang memang siang hari ini berkumpul untuk turut serta merayakan tasakuran di hari atau tanggal 2 Agustus 2017. Dan bagaimanakah harapan-harapan ke depan bagi Warta Bromo? Nah, ini kita akan mencoba bertanya kepada CEO dari PT Warmo Media Waskito, Bapak Ari Suprayogi. Selamat siang, Pak. Ya. Pak Yogi, untuk kedepannya ini bagaimana Warmo ini dalam memberikan sajian-sajian berita maupun dan lainnya? Ya, hari ini memang kita ingin menggelar tasakuran ya, paling enggak sebagai bentuk biar semuanya bisa selamat. Kita juga bergerak sebagai salah satu media lokal ini biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, harapan kita menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah lokal, wilayah-wilayah yang kita menjadi coverage area kan seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan sekitarnya. Nah, hari ini memang kita mencoba untuk terus berkembang agar semuanya bisa baik. Jadi masyarakat juga bisa memberikan dan mendapatkan informasi yang cukup baik. Kemudian kita juga selain PT Warmo Media Waskito yang memiliki media online Warta Bromo, kita juga ingin berkembang kepada hal-hal yang sifatnya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini kita ingin memberikan sesuatu karena memang hari ini hari spesial, terutama kita ingin mengenalkan kepada masyarakat
sosok pemimpin redaksi yang baru yaitu Bapak Tuji Hartono. Ya. Dan Nanti kita potong tumpeng dulu, Pak. sebelum kita potong tumpeng Pak, mungkin Pak Tujiarto juga ingin memberikan statementnya terkait dengan Nanti saja mungkin setelah potong tumpeng. setelah potong kita tumpeng kasih dulu ya. Oh ya, baik. Sekarang potong tumpeng dulu mungkin bisa dipotong dulu. Nanti setelah potong tumpeng diterima kemudian biar menyampaikan sepatah dua kata. Baik. Terima kasih Pak Yogi. Ayo tumpengnya dipotong. Silahkan. Potong tumpeng yang dilakukan langsung oleh CEO dari PT Warmo Media Waskito, Bapak Ari Suprayogi. Nanti kalau ada yang tanya ini pesennya di mana nanti bisa di belakang. Ini Ya. ada salah satu juragan tumpengnya juga. Iya. Ya, ini mungkin sesuatu yang menjadi awal dari kita ingin maju bersama masyarakat terutama di Pasuruan dan Probolinggo agar yang kita berikan ini menjadi salah satu motivasi juga biar Pak Tuji tetap idealis menyampaikan berita-beritanya dan independen dalam menyampaikan beritanya dan beritanya benar-benar bermanfaat. Artinya tetap mengedepankan cover set, kemudian tetap menyuarakan suara masyarakat. Ya, gitu. Menjadi anjing penjaga bagi pemerintah. Ya. Ya. Silakan. Ya, monggo. Alhamdulillah. Ya, ya, mungkin ini bisa disampaikan sepatah dua kata buat Pak Tuji. Tepuk tangannya. Luar biasa. Dan Polo Warmo tadi sudah dijanjikan oleh Pak Yogi akan disampaikan atau sambutan dari Pak Kepala Redaksi yang baru pemimpin redaksi yang baru Bapak Tuji. Pak Tuji, selamat untuk peresmian ya kalau boleh saya mengatakan. Pak, untuk kedepannya bagaimana penyajian berita di konten Warta Bromo, Pak? Iya. Jadi sebenarnya terima kasih. Tapi gini, sakjane ngomong tanda kutip ini jabatan, itu janine amanah gitu ya. Bahwa saya kira ini kepercayaan saya terbesar saya kira menjadi salah satu pengendali di pemberitaan di Warta Bromo. Terkhusus kepada Pak Yogi saya kira ini juga saya ucapkan terima kasih. Dan sebenarnya saya bergabung di sini semangatnya adalah satu, ngomong seduluran. Jadi saya kira itu yang menjadi semangat saya ngomong bagaimana kita membangun sebuah hubungan ini menjadi sebuah persaudaraan, sebuah jalan-jalannya yang sifatnya bisa jadi memang tidak hanya asal jeplak, asal ngopi atau asal ngobrol, tapi asal nulis maksudnya disampaikan di satu papan tulis, tapi juga menjadi sebuah harapannya kalau ngomong panjangnya itu adalah sebuah kekuatan baru. Kalau ngomong di wilayah tadi melanjutkan dari omongan Pak Yogi bermanfaat ke masyarakat, saya kira ini bagaimana nanti Warmo bisa merubah tatanan. Artinya gini, misalkan dalam satu kebijakan barangkali itu bisa enggak ada unsur-unsur yang disebut Pak Yogi tadi ya. Bagaimana kita bisa mengkritisi, bagaimana kita bisa melihat sampai Bagaimana bisa mengoreksi atau dan sebagainya. Saya kira peranan kita itu sampai di situlah istilahnya gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Tuji, selamat bertugas, selamat berkarya juga dan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terutama itu mau ngomong bangun seduluran sesakjane. Itu aja, ya. Bangun seduluran ya. Ya. Sahabat Warmo, kurang komplit rasanya kalau kita tidak meminta ataupun komentar dari rekan-rekan wartawan yang
siang hari ini juga ikut hadir di acara tasakuran pada siang hari ini. Kita akan mencoba. Ini adalah kantor Warta Bromo. Ya, ini Pak Paul. Pak Paul, selama ini seperti apa menurut Pak Paul dengan pemberitaan Warta Bromo, Pak? Ya, selama ini kita lihat dari jaket kita, ya selama ini akurat lah, sesuai dengan berita di lapangan. Ya, tidak ada berita hoax lah. Yang selama ini kita cukup banyak berita hoax yang kita temui di media-media sosial itu. Ya, dengan adanya Warmo ini kita juga jadi acuan untuk mendapat informasi dari berita-berita lain. Terutama untuk Pasuruan dan Probolinggo. Ya, terutama itu. Terima kasih Pak Paul. Ya. Ya. Dan sahabat Warmo, itulah pendapat dari rekan wartawan yang juga siang hari ini turut hadir dalam acara tasakuran pada siang hari ini. Dan mari kita menikmati tasakuran yang sudah disediakan dan tentunya tetap menjaga daripada eksistensi pemberitaan yang nantinya bisa dikonsumsi baik itu oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar Pasuruan. Ikuti saya. Dan Bol Warmo, untuk tasakuran hari ini saya akan makan dulu. Kembali ke Cak Wage. Silakan Cak Wage. Oke, Cak Wage, terima kasih. Jadi untuk penjual bendera merah putih tahunan dan juga jalur lalu lintas Jalan Sudirman sangat efisien dan dapat terkontrol dengan baik. Di sini Prilly ada di salah satu penjual bendera merah putih. Tempatnya di Jalan Sudirman nomor 6. Sekarang Prilly ada di orang jauh jualan bendera merah putih di tepi jalan. Sekarang Prilly mau nanya-nanya sama orangnya. Halo Bapak. Ya, halo. Selamat sore. Namanya siapa Pak? Patih. Bapak dari mana? Garut. Dari Garut. Jauh-jauh jualan di sini cuma jualan bendera aja Pak? Bendera kan tahun kali. Bendera aja kan tahun kali. Mbak Prilly. Iya, halo Mbak. Cak Wage. Ya, tolong ditanya itu pedagang bendera sehari laku berapa, terus bendera sing umbul-umbul itu harganya berapa, sing bendera biasa itu harganya biasa, bisa dilaporkan Mbak Prilly. Oke Cak Wage. Jadi gini Pak ya, Bapak ini jualan bendera ini, kan bendera kan macam-macam Pak, itu harganya berapa aja sih Pak, dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar itu berapa aja harganya? 10.000 sampai 400. Jadi bendera 10.000 sampai 400. Setiap harinya Bapak dapat menjual berapa bendera Pak? Gantung, kalau tanggal-tanggal begini paling 2, 3 bendera. Kalau tanggal 5 baru kadang-kadang ada borongan atau enggak. Yang paling laris itu bendera model kayak apa Pak? Yang ini, yang ukuran 90. Bandir. Oke, jadi Cak Wage, kata orangnya itu bendera yang harganya 90.000 itu lakunya sangat pesat. Karena banyak mayoritas Sampai orang takon. ini belinya seperti yang itu. Iya. Halo, Mbak Prilly. Iya, ya halo. Iya. Itu Ci, Mbak Prilly. Iya halo Pak. Iya. Itu tanya itu sudah berapa lama dia jualan itu? Oke Pak, baik. Jadi bapaknya udah berapa lama jualan di sini? Dari umur 7, kalau di sini baru tahun ini. Kalau dulu ke Jember sampai Bali. Sekarang 20 mobil sampai Bali. Oh jadi kalau di daerah Pasuruan baru tahun ini apa ya? Kalau jualan bendera sendiri Bapak dari tahun berapa ya Pak? Lupa lagi, paling tahun 2003 lah kalau nggak salah. Oke, jadi bapaknya ini jualan bendera merah putih dari 2003 aja. Jualan ini katanya itu hanya jualan tahunan aja Pak. Iya, itu
Dari mana itu dapatnya? Oke Pak. Bapak ini dapat dari mana ya benderanya Pak? Di Garut, kan pusat Indonesia di Garut. Dari Garut. Karena pusat bendera merah putih itu penjualannya ada Bener, di- cocok. Ya cocok banget. Iya. Lanjut. Iya. Ini Pak Prilly, ini bendera sudah dilaporkan dan ya ini mau orangnya wis mau tutup jualan bendera. Terus minta tolong lalu lintas yang ada di Jalan Panglima Sudirman. Ya ini ada pengunjung, minta tolong ditanya itu Mbak Prilly pengunjung. Oke baik. Halo Pak, selamat sore. Bapaknya mau beli bendera ini buat di rumah apa buat di desanya Pak? Channel guys. Kita kan masih nasionalis. Bapaknya tadi nanya harganya berapa aja Pak? Gimana menurut Bapak kalau menurut harga? Kalau menurut saya harga ya penjual ya standarnya untuk bisa ditawar ini ya, kata bapaknya. Mas. Ada 400, ada yang 100 berapa itu. 90 sudah ada. Iya. 90 itu. Yang laku 90 katanya. Boleh ditawar nggak? Ya. Bener banget, jadi bisa ditawar ya Pak ya, karena politik orang jualan dan orang pembeli itu harus tawar menawar Pak. Itu ilmunya orang dagang, Mbak. Ya, orang dagang harus bisa ditawar, tidak saklek harganya. Tapi kalau orang yang betul-betul menghargai bendera ya, mungkin kita tidak terlalu menawar ya. Dan kita jiwa-jiwa nasionalis ini tidak melihat harga. Makanya NKRI harga mati. Bendera ini juga harga mati kalau bisa. Bener banget, NKRI harga mati. Bapak ini beli bendera udah setiap tahun sekali. Ya kebutuhan, kalau udah yang lama tidak bisa dipakai kita beli lagi. Jadi kita setiap tahun kita lihat aja kondisi bendera yang ada. Mbak Prilly, Ya halo. Ada Mbak apa? Prilly, coba Ya. Mbak Prilly jejer sama pengunjung itu. Nah, jejer sama pengunjung. Pose. Sini Pak. Lah. Sini Pak. Nah, pose. Lah, Mbak Prilly sama. Wah, ini kayak kakak beradik ini Mbak Prilly. Wah, iya ini. Iya. Mbak Prilly-nya sama ini. Sama pengunjung ini sama. Wah, kok bisa kebetulan nih Mbak. Ini Ini juga ada penjualnya. Lah, ini untuk Bolowarmo, ya, lek mau belanja bendera bisa di Jalan Pangsut. Wah, ini ada pembeli, ini bisa ditanya lagi, minta tolong ditanyakan sama pengunjung ini. Beli bendera ini untuk persiapan di rumah, apa RT, apa gimana ini Mbak Bri? Oke, terima kasih. Jadi bapaknya ini beli bendera itu buat persiapan apa Pak? Persiapan di rumah apa persiapan di di mana? Buat apa pokoknya Ya, Pak? kebutuhannya kalau di sini kan bisa untuk di kampung RT RW ya, biasanya ditaruh di kampung atau ada yang dimasukkan di kebutuhan di kampung lah. Di rumah satu bendera merah putih ya, yang berapa meter itu biasanya. Kalau ini kan untuk dipajang di tengah kampung bisa itu. Ya. Kebutuhan untuk di kampung, jadi itu buat kebutuhan di kampung ya Pak, karena setiap kampung itu pasti ngadain kayak persiapan bendera kayak gitu. Prilly. Iya, halo. Ya, Prilly. Terima kasih kepada pedagang, pengunjung. Nah, Mbak Prilly sekarang silakan masuk ke studio. Wah, bersama saya
tak ngobrol-ngobrol ambek Pimret baru ini. Ya, terima kasih Mbak Prilly. Ya, sama-sama Cak Wage. Nah, ini dulur. Wah, saya Wah, balik. makasih Pak. Tak tanya-tanya dulu kepada Pimret baru. Wah, ini. Jadi ini di Warta Bromo. Di Warta Bromo ini ada Pimret Mas Tuji. Nah, ini Mas Tuji. Ini biasanya Mas Tuji iki nakoni wong, saiki tak takoni aku. Wah. Iki biasanya wong sing ditakoni, saiki tak takoni aku saiki. Wah, kira-kira ya apa lek ditakoni. Wah. Pemirsa iso ndelok Pimrete Warta Bromo. Lah, lek sing Mas sampinge Mas Sigit saja. Iki koordinator event. Wah, yo event yo travel. Wah, Warmo itu duduk berita tok. Duwe travel iso. Wah, iso nang Mas Sigit saja. Wah, iki neng Bapak Tuji. Waduh. Iki yang diangkat berita hari ini yang terhangat untuk Warmo. Ini Mas. Oh ya, ketenger. Oh ya, biasa takoni, ndak ero. Iya. Gemek, Cak. Oh iya, Cak, sik, Cak. Nah, Alhamdulillah. berita terhangat, Cak. Sing apik gue hari ini kayak Warmo dan Bolo Warmo. Wah. Iya, matur nuwun, Cak. Iya, iya. Isin, Cak. Izin. Izin. Jadi gini, dari sekian hari terakhir ini memang banyak hal yang menonjol ya. Jadi berkaitan terutama langsung saja kaitan dengan narkoba. Narkoba. Ya, jadi ternyata bermula dari sekian minggu yang lalu itu kan Bapak Ketua Kepala Negara. BPN. Budi BNN. Waseso. Budi Waseso. BNN Jawa Timur. Oh, BNN Jawa Timur itu Pak Saifuddin ya. Ya. Itu menyebut Pasuruan itu 5 besar di Wilayah Jawa Timur. Ini Dari kan 38 kota kabupaten. leres. Ini kan menjadi keprihatinan. Lah ternyata kurang dari 1 minggu ini terungkap 3 kilo tertangkap gitu kan. Ada penangkapan kasus 3 kilo. Ini Dengan atas nama Sugianto ya. ya diantaranya itu pelaku itu yang ada yang satu yang meninggal. Itu yang sebenarnya menjadi perhatian kita memang. Dan banyak hal sebenarnya kaitan dengan masalah narkoba sampai persoalan narkoba ini juga ditangkap juga oleh pihak Pemda ya, khususnya yang punya pengen ada gawe di September 2017 mendatang itu kan ada prasyarat untuk seorang calon kepala desa. Nah, ini harus minta permohonan surat keterangan bebas narkoba. Itu salah satunya. Di lain sisi itu marak juga ya persoalan pengendara motor di bawah umur. Iya. Pengendara kendaraan bermotor ini memang rawan gitu. Ini bahkan disebut juga oleh Pak Kasat Lantas Kota ya. Ya. Itu juga ini rawan. Ada beberapa banyak kejadian mulai meskipun kalau awal-awal dulu ada yang hanya luka barangkali. Terakhir bahkan ada yang sempat meninggal gitu kan. Bapak sama anak ya. Nah, terakhir itu juga bapak sama anak ketika mengantar saat bekerja dan mengantar anak sekolah. Ya, itu menjadi keprihatinan sehingga memang kemarin sempat ada pernyataan bahwa harus diminta untuk si pelajar di wilayah Kota Pasuruan atau di Pasuruan secara keseluruhan sebenarnya memang harus tidak membawa kendaraan bermotor gitu aja. Salah satu contoh kurang lebih 1 bulan yang lalu, wah pelajar nubruk mati kabeh Cak telu-telu nih. Oh, sing tabrakan ambek truk terfoto ya, Cak. Makanya terus yang yang menonjol yang diangkat berita dari kemarin salah satunya narkoba yang melarikan diri itu di Warta Bromo itu apa? Jadi itu salah satu beberapa hal. Jadi sebenarnya banyak hal yang mengemuka di Pasuruan, terutama kaitan dengan
pas sampean lak wis ngerti ono Pak Wapres Yusuf Wapres Kala Yusuf juga Kalla, itu kan oh. datang ke sini. Itu juga ternyata menyedot perhatian kita juga. Artinya warga masyarakat sekitar Pasuruan terutama itu melihat Umbulan ini juga beragam ya, pandangannya beragam ya. Gitu. Iya. Kan kemarin wakil presiden neng Umbulan Cak meresmikan proyek grounding ngono Cak. Keliru. Oh, keliru kabeh. Wis peresmian ngono aja. Oh, ayo peresmian. Wah. Oh, aduh, launching. Aduh, wah ya. Launching. Waduh, proyek. Wah, peletakan batu pertama Cak. Wah, itu terus neng kono iku sing paling apik berita iku berita apa ya? Kayak Warmo ya, kayak bolo-bolo Warmo. Ya sebenarnya ini yang belum kalau yang saya secara pribadi melihatnya itu ada statement menarik dari Bupati Irsyad Yusuf bahwa memang harus dilihat itu yang di wilayah daerah tangkapan air. Itu. Jadi ini kabarnya. Ini reboinisasi ngono Cak. Bukan. Reboinisasi ngono. Enggak usah nih, Cak. Reboisasi. Oh, reboisasi. Wah, tak gawe Mang, Cak. Jadi ini ada yang menyebut di situ ada 25.000 hektar itu sebenarnya daerah tangkapan air. Salah satunya menjadi sumber mata air Umbulan. Ini. Kalau dulu ketika ini belum berubah itu sampai 6.000 sampai 9.000. Itu puluhan tahun yang lalu sebenarnya. Nah sekarang ini kita nggak tahu juga, harus ada mengukur secara ilmiah memang. Terus ternyata juga ini ada yang juga mengatakan di cover catchment area di daerah tangkapan air itu 60% dari 25.000 itu loss, sudah hilang. Sehingga makanya ini harus menjadi perhatian kita sebenarnya. Lah itu yang menyulut mungkin barangkali statement dari Bupati Pasuruan kemarin beberapa waktu yang lalu. Bahwa memang ayo kita perhatikan daerah resapan atau daerah tangkapan air itu. Terus kan iku Cak yo, kan di Umbulan iki ada instansi yang berpihak untuk memantau. Kan akeh titik-titik air sing banyune muncul metu dhewe Cak. Oh, artesis. Lah iku kan wakil lah, iku kan ya apa gawe Warmo pesene pemerintah wah kan iki kesedot entek Cak ya. Iya. Jadi ada beberapa diskusi, mungkin ini sifatnya sangat pribadi ya, diskusi. Kebetulan saya dengan seorang profesor di Unmer ya. Itu juga bahwa yang sampean mau sebut iku mau, sampean katakan mau. Apa iku mau? Artesis. Muncrat dhewe iku mau. Di pemukiman warga daerah mulai Winongan mungkin sampai daerah Kebon Candi Gondang Wetan. Itu sebenarnya setara metune lho, Cak. Iya. Setara dengan sing ditokno ambek Umbulan ya. Dadi padha. Iya. Paribasane saiki Umbulan 5.000, sing ditokno sing artesis warga iki yo 5.000 ya. Oh gitu. Ngono. Wah iki mang Mbak Prilly wis tak kon munggah. Wah, jekne lungguh kene. Wah, dikene Mbak Prilly. Dikene. Wah, kene wis lah. Lu nutupi layar. Dikene Mbak Prilly. Ojo ado-ado. Lah. Oh, mari aku kene rada mepet, ojo kuwatir lho. Mali aku ketok cilik dhewe ta. Waduh. Ya iki. Lah saiki mang iki wis Pemret Warta Bromo wis mari tak takoni. Wah. Saiki CEO event Warta Bromo. Warta Bromo iki enggak duwe berita to, Cak. Event yo IO yo iso, Cak. Travel yo iso. Wah, iki engko masih saja iki, Mas. Iya. Terima kasih Cak Wage. Iya. Aku mulai mau mikir. Iya, mikir Cak. Kok ora ditakon-takoni ngene. Iya, kan ono ganti-gantian Cak. Kayak cakep-cakep ta. Betul Cak Wage, jadi untuk Warta Bromo PT Media Waskito ya. Ini tidak hanya bergerak di bidang media, ya. Publikasi pemberitaan. Tapi juga kita ada memiliki event organisnya ya. Dan kebetulan di sini saya dipercaya menjadi pengendali dari event itu. Ya pokoknya dikasih tanggung jawab lah. Biar bagaimana itu pergerakannya. Beberapa event sudah kita lakukan dan tidak hanya tingkat lokal saja tapi juga tingkat nasional juga sudah pernah kita kerjakan.
dan alhamdulillah berjalan dengan sukses Cak Waki. Iya. Tentu ini juga dukungan dari Cak Waki juga dan juga kerjasama dengan Pak Tuji selaku pimpinan redaksi juga. Iya. Karena di sini saling berkaitan Cak Waki. Tidak melulu di Di eventnya saja. Atau Karena di beritanya aja. ketika kita berjalan sendiri tidak ada yang block up, nggak mungkin lah orang itu tahu ya apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan. Nah, jadi disinilah sinergi itu diperlukan. Dan selama ini juga sinergi sudah berjalan di Warmo, khususnya dipimpin antara redaksi dengan event organize. Begitu Cak Waki. Cak Waki kurang konsentrasi ki kan Mbak ono Mbak sing lemu iki lho, Cak. Mbak sing paling sehat. Tadi aku kegeser, Cak. Dari ngono tak ngombe kopi dhisik aja. Nah, Lho kok enak iki kok. Kayoke sik digodhogno, Cak. Wah, iki ana kiriman teko dulur dhewe. Waduh, iki sing duwe Bek TV, Cak. Santun televisi. Wah, iki dielingno aku, Cak. Ngopi, Cak. Wah, yo tak ngopi. Nang Mas Tuji ndak ketok, Man. Jadi enggak dikongkon, aku tok Cak sing dikongkon, Cak. Wah. Santun televisi iki Bang Budi Semul. Iki bapake Mas Udin iki. Wah, iki sing bagian operator broadcast Warmo iki, Cak. Iki Mas Udin Semul. Iki terus gawe Mas Sigit saja. Wah, iki event yang ke depan mungkin yang akan dilaksanakan, mungkin punya angan-angan program sing kaya apa Cak Warmo. pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab sebetulnya. Tapi dalam waktu dekat insya Allah kalau kita memang ada kesepakatan, Agustus ini ada beberapa event yang akan kita kerjakan di Bromo. Wah, iya. Di Bromo. Ini karena kita juga mengerjakan media partner juga, dan tentunya ini support juga dari teman-teman di tim redaksi, karena di sini untuk yang terdekat memang saat ini Cak Waki ya, kita masih berkomunikasi dengan sebuah komunitas dari Jakarta yang insya Allah nanti pertengahan Agustus, kemudian nanti disusul dengan event-event lokal yang tentu akan kita kemas sedemikian rupa sehingga meskipun itu bersifat lokal tapi aura ataupun nafasnya nafas nasional. Seperti itu Cak Waki. Dan tentunya ini juga dukungan dari Cak Waki dan teman-teman tim Warmo nanti ya. Iku mang sakjane pertanyaanku Cak Waki. Sampe nyontek pertanyaanku iku. Berarti awakmu karo aku iku sehati asline. Soalnya aku ngerti pasti jawabannya Bapak iki iku Pak Sigit saja. Iya, maksudnya jawabannya Bapak Sigit saja. Sing jelas cocok Bapak iki lho. Bapak Sigit saja. Nanti pasti jawabannya Bapak Sigit saja. Iya. Itu pasti kok pertanyaan yang berat-berat itu pasti mulai nang aku Cak Waki. Iya, sebabnya awakmu anjene abot. Aku ora ngomong lho Cak Waki, sing ngomong ya Cak Waki. Tapi masih ngono aja ndelok visi Pak Sigit saja. Awakmu. Mosok ndelok bathuke ngono. Iya, ndelok bathuke. Wah. Terus iki gawe Pak Sigit. Kira-kira event informasi gawe Bolo Warmo. Kan Warmo yang duwe traveler ya. Oh ya. Kalau itu di belakang layar saja. Cuma yang jelas kita juga bergerak di itu. Mungkin kan Warmo ono travele. Iso kan lumayan. Yang jelas kita membantu gitu bagi ya. teman-teman, bagi Bolo Warmo yang mungkin ingin jalan-jalan. Wah. Ya, khususnya di Pasuruan ya, karena Pasuruan juga banyak destinasi wisata. Apalagi ini tahun 2018, pemerintah Pasuruan juga masih menggerakkan. Iya, untuk di tahun 2018 ini ya. Khusus di wisata. Di wisata. Ini banyak sekali selain Bromo Cak Waki. Dan beberapa yang sudah berlangsung, memang kita sudah membawa tamu ya untuk ke beberapa titik destinasi wisata di Pasuruan. Salah satunya kemarin di Sumber Tetek. Cuma sayang Cak Waki, mungkin Pak Cak Waki bisa menyambungkan ke pemerintah ya, Kabupaten Pasuruan untuk penanganan di sana. Kemarin di sana nggak sampai 15 menit tamunya itu sejak balik. Mungkin karena
kotor. Bukan, karena tidak ada sentuhan Oh, di situ. sentuhan, oh, Di situ hanya ada orang masyarakat yang mengisi belehan. Iya, kurang belehan, kurang sentuhan dari tangan ahlinya nih. Mungkin disentuh sendiri, Pak. Sama kamu ya. Sentuh-sentuhan dong. Oh gitu. Wah, Saya kira itu Cak Wage mungkin. iya. Mungkin buat Pimret Warta Bromo. Wah, ini pimpinan redaksi Warta Bromo. Iki gawe bolo-bolo warmo, mungkin pesane lek ngirim berita iku sing koyo ya apa lah. Mungkin ya apa, Cak? Gawe bolo warmo iki, Cak. Kan Ya, jadi sebenarnya saya meyakini semuanya ini sebenarnya punya potensi, punya sesuatu. Jadi misalkan Mbak Prilly ini itu sebenarnya juga duwe istilah roh ngomong wartawan, dari wartawan ini roh. Contohnya apa, Cak? ya Ketika ndelok misalnya Mbak Prilly iki roh ono sebuah peristiwa. Paling enggak akhirnya ketika ketemu sama Cak Wage, Iya. aku iku mau ketemu wong kecelakaan di kono. Ya. Nah, iki kan fungsi-fungsi kok ngono Iya. ya. Podo. Jadi sakjane iku adalah dasar sebenarnya. Dasar. Cuman iki kan teko lek istilah jarine bolo-bolo liyane iku mutumut dari mulut ke mulut. Mutumut. Tumut. mut-mut. Jare arek cilik mut-mutan gitu, Cak ya. Jadi itu saja yang berbeda. Cuman lah tinggal bagaimana penuturan tadi itu diaplikasikan dalam sebuah Ojo tulisan. noleh aku, Cak, noleh nang kamera, Cak. Oh, iya. Kayak bolo warmo jane urip ketenger, Cak, lek gak tau mlebu TV, Cak. Jadi- Makanya biasa syuting, Cak. Jadi itu saja yang berbeda. Iya. Lah memang ketika ngomong kita sampaikan dalam penulisan memang ada sistematika itu saja. Lah sistematika ini sebenarnya hanya sebuah ya memang ada teori. Saya kira bisalah di googling lah ngomong teori jurnalistik. Tapi prinsipnya adalah bagi saya bagaimana sebuah konten berita itu ada roh, ada etika, norma, kita tidak tabrak, itu saja sebenarnya. Itu Yang penting menginformasikan tidak sara ngono, Cak ya. ya itu salah satunya, itu etika diantaranya. Iya. Jadi ketika ngomong visualisasi itu juga harus ada etikanya. Ojo sampai ngomong gede-gedean, berdarah-darah semacam itulah. Iya. Jadi kengerian, opo dan sebagainya. Ngomong itu sih gede-gedekno wis ya. kira-kira kok ngono. Ya wis ngono tok sakjane. Kalau wis gede koyo aku kegedean. Lah, keliru kabeh wis. Iki, Cak, ono kiriman teko Ainur Rafiq. Wah iki, Cak Wage, sapa cewek seksi? Sakmene seksi won. Waduh iku. Cak kenal nopo? Oh, wah iki. Iki jenenge Prilly. Wah iki Ainur Rafiq, saya malek kepingin kenal Prilly. Saya malek kepingin ero. Wah wis kenalono dhewe, Cak. Iku teko Ainur Rafiq, terus teko Mbak Dian apa Mas Dian iki. Lek Dian ono jeneng lanang ono wedok, Cak. Iki Cak Wage, Agustus iki enggak ono event opo-opo ta. Kayak wingi kan ono stand up komedi santri. Wah. Bagiane Pak Sigit saja. Monggo Pak Sigit saja. Iki ada sing takon event opo? Wah. Pelatihan. Iya, pelatihan, Pak, termasuk. Iya, untuk siapa tadi? Dian. Mbak garis miring Bapak atau Mas Dian. Memang untuk bulan Agustus dari Warmo sendiri ada pelatihan jurnalistik ya? Ada pelatihan Iya. jurnalistik. Di akademi kita. Iya, ada di Akademi Warmo dan untuk penanganan secara spesifikasinya atau spesifik ini mungkin di redaksi, cuma kita memang sudah mempersiapkan dan tentu kelihatannya masih dibuka ya, Mas. Masih dibuka. Masih dibuka ya. Jadi karena untuk menunjang profesionalisme dalam penyajian berita, jadi untuk kita dari Warmo ini mengadakan apa? Ya semacam klinik. Semacam klinik ya, klinik jurnalistik ya. Namanya klinik jurnalistik dan bagi teman-teman Warta Bromo, sahabat-sahabat Warmo yang belum mendaftar mungkin bisa mendaftar ke bagian kantor ya, ke kantor, ke telepon kantor, ke admin. Tapi di
kita masih merapatkan lagi, masih menyusun kembali, masih menyusun untuk kegiatan di hari kemerdekaan ini. Karena ini selain kemerdekaan juga peringatan hari jadi Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini nanti juga kita akan mengupayakan berbagai event yang tentunya bisa menghibur, bisa menarik, dan tentunya bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat Pasuruan. Saya kira itu saya lagi ya. Wah itu ya. Wah kayak Bolo Warmo ya. Iki event Warmo di bulan Agustus ono klinik jurnalistik. Wah saya nek kate melok di Akademike Warmo. Wah saya iso daftar teko langsung nang ruko Jalan Panglima Sudirman nomor 17. Wah ya. Kono lho mangan, Cak. Ono mangan awakmu. Wah, ngono Cak. Mangan ati lah. Nah, iya. Mergane iku kayak bolo-bolo sing kate daftar iso rame lho. Iki iso pengalaman masih sampean ndak dadi wartawan ya. Kan iso duwe, wah iso tulis BE, iso nulis-nulis buku. Wah, kayak sampean kan lumayan, Cak. Wah, kan gitu Pak Tuji ya. Insyaallah. Nah, insyaallah. Wah. Mungkin itu wah kayak sing Bolo Warmo. Wah, monggo sing kate takon-takon mumpung ono pimrete langsung. Wah, iki ono pimrete langsung Warta Bromo. Wah, saya main langsung takon ning Mas Tuji. Wah, iki. Terus tak takon ning masalah sing hangat-hangat wingi, Cak. Iki masalah kecelakaan ya yo. Terus narkoba. Wah, iki kan narkoba iki Pasuruan iku peringkatnya paling apik dhewe, Cak. Peringkat 5 sak Jawa Timur, Cak. Jadi dari 38 kota kabupaten peringkat 5, Cak, narkoba. Berarti masuk darurat narkoba, Cak ya. Wah. Iki mungkin wah yang lebih menonjol. Wah, iki menonjole gawe Warmo sing lebih hangat. Wah, jarene sing di liyo-liyo apa ya editoriale Warmo iku apa, Cak? Nggih, Cak. Mecak. Waduh. Wah. Ini hanya semacam pencermatan saja sebenarnya, Cak Wage. Pencermatan tentang hal-hal yang menonjol bahwa ada banyak masalah memang, ada banyak hal yang menonjol maksud saya. Ada banyak hal menonjol ini diantaranya yang narkoba tadi. Dan kita memang istilahnya ya prihatin juga ya. Iya. Prihatin. Ternyata ono 100.000. Ya 5 besar itu diantara ngomongnya 100.000 ya. 1.000 wong itu terlibat aktif, artinya ya konsumsi, bisa saja mengedarno macam-macam. Lah bentuk barangnya sing diedarno barang sing zat sing bahaya iki mau ya macam-macam. Lah iki apa? Lek ancangane memang kudu didukno terus. Ditekan. Nah, ditekan terus. Nah, iki ya kita apresiasi lah itu. Kita apresiasi bahkan mulai dari pusat gitu ya. Toko pusat ngomong rate atau ngomong rata-ratanya kan juga tinggi juga. Iya. Ngomong waktu itu ngomong 2,2%. Iya. Nah, itu kan juga luar biasa besar. Itu secara nasional. Lah di Jawa Timur juga tinggi juga, peringkat 2. Ya, terus di Pasuruan peringkat 5. Iki luar biasa. Oke. Tapi itu banyak hal yang jadi pencermatan kita. Dan ini lagi ya sampean ojo lali, saiki musim haji. Iya. Oh, musim haji, Cak ya. Musim haji. Jadi iki mau kok dilalah yo di Kota Pasuruan ini ada ono manasik ya, manasik. Belajar. Yo ngkei weruh tentang masalah kesehatannya apa dan mau. Tapi intinya di kono ono 304 ya. 304 sing arep mlebu ning kota, atik berangkat di kloter 50. Ya itu diantaranya. Terus banyak hal sih sebenarnya yang kita bisa perhatikan. Ternyata juga di Kota Pasuruan ini juga ada tambahan mutasi dari pihak luar ya, dari daerah luar. Dari itu kota juga lain. Kota lain itu juga sempat kita beritakan juga lah istilahnya gitu.
Iya. Oh, terima kasih. Ini ada kiriman gawe Warmo iki Orijal. Ini pemadaman listrik oleh PLN Bangil selama 8 jam semalam dari pukul 22.00 sampai dengan 06.00. Daerah itu saja, Pesanggerahan, Bangil dan sekitarnya. Ini pertanyaannya, kalau alasan ada perbaikan dan trouble jaringan dikarenakan oleh trafo yang over kapasitas. Ini karena terlalu banyak area yang di cover. Ini kenapa juga area yang dipadamkan selalu areanya itu saja. Kepada institusi yang berwenang dalam hal ini PLN, mana tanggung jawab pelayanan kepada pelanggan. Kalau memang sudah tahu problemnya itu saja, segera cari yang tidak bisa agar masalah pemadaman ini teratasi. Wan iki lek mati terus anjene kan rodok ya apa ngono cak ya. Wah, wayahe telepon HP entek kan bingung ya. Wah iki iya, wah iki arek nom iki wayahe wah iki ono dikomentari oleh Huda Al-Baihaqi. Wah iki bener Mas, Pesanggerahan Ngangkang lho. Ono dusun Ngangkang lah ya. Wah iki Rombo sering padam lampune. Wah dikit-dikit padam. Hujan dikit padam. Wah iki. Terus ono Yozaiwanara. Ini tuku diesel ae cak, gawe cadangan. Wah iki. Iya lek duwe dhuwit cak. Lek gak duwe dhuwit kan yo saken. Wah iki gawe genset ae cak utawa oblik. Wah iki lampu. Cempluk. Iki ono kiriman teko Maco Vansa. Iki komentare mangkane laporno nang Pak Deku. Jal, kowe gak pro. Kowe ndak pro nang Pak Deku. Man dekne wah iki cak lek nulis iku sing genah cak. Sing maca iku wong akeh, duduk sampean tok. Duduk sing maca wong tuwek sing. Iku mergane. Iya, anjane tuwek cak aku anu. Ya. Gawe bolo-bolo Warmo lek nulis informasi iku sing jelas, ya. Jadi sing maca iku duduk sampean-sampean tok wong akeh sing maca sak alam donya sing ana di jerone Warta Bromo iku cak. Jadi sampean kan lek menginformasikan sing jelas kan lah ya kan enak ya. Nah iki tak golekno maneh. Wah iki. Mungkin untuk Pimret untuk pimpinan redaksi Warta Bromo yang akan datang mungkin prediksinya seperti apa ini khususnya di berita online. Aku gak ru maksude ya. Iya, mungkin ke depane Warta Bromo iki katakanlah ratingnya sampai piro ngono cak. Suhu politiknya. Wah, iya. Nah, ini mendekati. Ya, mendekati. Mendekatinya akan sampai Pak. Ini seperti apa? Iya. Kan saiki usume berita online cak, persaingan. Wah, ngono cak maksudku cak. Jadi Warta Bromo iki no, berita online iku wis ya apa ngono cak. iya, jadi sebenarnya tidak hanya di Warta Bromo ya. Iya. Banyak kawan-kawan kita yang Iya. bergerak di media online. Itu kenapa kok bisa? Itu ada memang diantaranya tetap menjaga marwah atau ruh-ruh di etik jurnalistiknya itu saja sebenarnya. Jadi bertahan di situ perkara gampangnya ngomong ini ya. Perkara cara terus coran golek duit yo. Ternyata Warta Bromo sudah melakukan hal-hal ini. Kalau misalkan kayak EO apa yang di Pak Sigit saja ini kan luar biasa. Jadi kalau nggak ada Pak Sigit saja, waduh redaksinya yo kaca-kadut. Artinya nguripi online ini juga menjadi kayak biaya produksi nih. Biaya produksi, kayak ngomong carane mendistribusi. Kayak kopi cak wage. Insya Allah ya kok ngono. Kira sirkulasi. Itu perlu Cak. Jadi kalau kepingin ngomong berkembang ya ditata secara profesional sih istilahnya gitu ya. Ditata benar organisasinya, bagaimana memanage, bagaimana terus memadukan carane golek duit, tidak melanggar etika yang ada. Ya, dapur api redaksi. Itu saja sebenarnya.
dapur api redaksi ya tetap dapur api redaksi. Jangan ojo diode-ode istilah gitu. Lah, kalau tetap kita pertahankan, dua hal kita padukan, saya kira kalau kita kembalikan ke Warta Bromo ya ke depan saya kira bisa kita akan tetap berjalan, bahkan bisa ngomong nyiarno gitu. Nyiarno hal yang baik. Hal baik, informasi yang jelas. Ya, secara semacam itulah ya. Iya. Mungkin kan di Pasuruan ini kan berita online wis akeh ya. Khususnya Warta Bromo. Warta Bromo ini persaingannya di berita online mungkin wis dikenal iku wis tingkatnya menengah ke atas apa ngono ya. Ya, pada prinsipnya kalau saya secara pribadi tidak mengenal persaingan sebenarnya. Iya. Bahwa kawan kita di media sebelah misalkan itu juga ya kawan kita. Tidak ada istilahnya kita bersaing. Pada prinsipnya kita ini sama. Cuman mung kono lek nggawe sepeda merek A, aku nggawe sepeda merek B. Lek kono misale 4 tak, aku 2 tak. Hanya itu. Pada prinsipnya kan sama. Ya apa carane ngekeki bumbu sing enak ngono Cak ya. Lebih tepatnya barangkali menyampaikan seutuhnya. Jadi itu. Bukan bumbu ya. Bukan bumbu. Lek bumbu berarti ditambah-tambahi ya. Keliru lah itu ya. Jadi lek kalaupun ngomong bumbu itu wilayah sing sifatnya teknis barangkali ya. Mungkin engko ya hal sifatnya carane ngetike mungkin ya. Engko di kono tulisane lan kan ya padha sakjane tapi kan maksudnya podo, tapi artinya beda ya. Ya, keliru kabeh ya. Kira-kira kok ngono. Ya wis, iki marono katik buyar. Wah, katik tak tutup ya. Himbuane Pak Tuji. Wah, iki himbauan dan harapan Gae Bolowarmo. Salam-salam mungkin Gae Bolowarmo. Monggo himbauan dan harapan. Sebenarnya lek ngomong salam-salam ya ucapan satu nang sing kuwasa sik ya. Tetep. Insyaallah kok ngono. Cucu Jokowi Cak ya. Lah sing kuwasa lek sampean kok ngene sing kuwasa di Indonesia iku. Engko lek sing kuwasa sing di Pasuruan sapa akhire? Insyaallah Gusti Allah kan. Iya. Amin. Amin. Ya kalau di skup kita barangkali keluarga besar Warta Bromo diantaranya terutama ya Pak Yogi ya, sebagai pengendali utama di sini. Terus ada banyak hal mungkin Cak Wage, Bapak Sigit saja, Mbak Prilly, ini yang ketok-ketok akhirnya. Mas Agus Fiksani, Bapak Bolang Asegaf atau Ajis. Iya. Terus iki sing aku sing gak ketok Bapak Kojek gitu kan. Iya. Terus Irul, Ibu Kiki. Broadcast itu diantaranya. Jadi saya kira karena menyusul yang saya ungkapkan tadi bahwa sebenarnya saya datang istilahnya bergabung itu ngomong bangun seduluran itu saja sebenarnya. Iya. Ngomong bangun seduluran ya wes ayo dadi dulur. Nah, dan dalam rangka ngomong ranah bisnisnya saya kira ini posisi Pak Sigit saja dan kawan-kawan and the gang itu harus kita backup sebenarnya. Cuman memang ada garis api yang gak boleh masuk ya. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana ngomong bangun seduluran dengan Pak Sigit saja ini diantara and the gang ya. And the gang. Itu tetap kekeh. Jadi saya kira engko ono gutit-gutitan itu biasa. Tapi itu kan dinamika. Itu. Ya. Mungkin untuk Pak Sigit saja harapan dan himbauannya untuk Bolo-Bolo Warmo. Kalau menghimbau kelihatannya ya apa ya. Jadi begini, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya ya. Sudah membuat kita seperti ini. Untuk harapan ini ke depan supaya tim dari Warta Bromo ini agar lebih solid lagi. Amin. Dari semuanya, baik dari redaksinya, dari EO-nya, juga dari travelnya ini biar berjalan semuanya. Amin. Kemudian
nanti kita juga menyiapkan untuk kunjungan tempat-tempat wisata. Ini sudah dirancang ya dari sama Mas Hari. Atau Mas Hari. Kojek. Iya. Kalau trennya Mas Kojek, tapi kalau nama besarnya Hari. Juga. Nah, ini Mas Udin ini. Ini Mas Udin sebagai teknisi yang di belakang kamera. Mas Jaki loro, izin tiang-tiang lihat Cak. gitu. Kemarin ya. Kemudian untuk salam buat semuanya, untuk teman-teman Warta Bromo semuanya saja yang bisa memonitor ataupun yang menjadi pembaca setia dari Warta Bromo, sukses, kemudian selalu sehat dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya tetap semangat ya Cak Wage ya, iya. untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengisi kehidupan, untuk mengisi kemerdekaan. Untuk promonya apa ya promonya ya? Yang jelas pokoknya event organis dari Warta Bromo siap memberikan pelayanan. Memberikan publikasi ke depan, apapun kegiatan Anda apapun silakan Anda bisa menghubungi kami, dan nanti kami akan memberikan pelayanan dengan tim kami secara maksimal dan tentunya dengan hasil yang maksimal pula. Terima kasih Cak Wage saya kira ya. Terima kasih. Ini dulur ya mau wis ngekeki salam-salam gawe bolowanmu. Saiki giliranku. Wah. Prilly salam Prilly. Monggo. Bentar ya. Prilly. Salam. Ono kamera kok. Yes. Gawe sing di omah. Nomor 1 iku makku. Pokoknya dukungan aku terus Mak, karena doamu adalah kesuksesanku. Terus salam gawe wis dulur-dulurku kabeh wis kabeh. Gak ngerti aku sapa wae Cak. Kayak gurune. Guruku ya Pak Kusairi, aku biar muridnya Pak Kusairi lho. Iki kepala sekolahnya Pak Kusairi iki, muridnya sampean Pak Kusairi. Pensiun mari. Wah, iya pensiun wis tuwek aja. Terus kayak guru-guru Kelis Manike. Ya. Assalamualaikum Bu Taris. Iya, nang gurune Assalamualaikum. sing jelas lah. Assalamualaikum. Wah, lek mang wis salam-salam kabeh gawe bolowanmu, saiki Cak Wage salam gawe bojone bolowanmu sing kru-kru di Warta Bromo. Wah, nek sing nyalami Cak. Bojone gak ada sing nyalami, sing gak duwe bojo pacare. Wah, salam teko Cak Wage. Iya. Sing jomblo sapa ne Cak? Sing jomblo iku pacar-pacare. Salam gawe anake mak. Wah, iya, anake mak. Wah, itu. Wah. Itu lek sampean iku salam teko Cak Wage, sampean lek kepingin promo-promo wis ndudekno komunitas sampean sing paling yo apa iso teko langsung nang Jalan Panglima Sudirman nomor 17, Ruko Pansut. Nah. Ya, iku sing tak informasino wis mang berita-berita yo. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.